Halo, Assalamualaikum, Swadihap. Saya Kare. Di video kali ini kita akan belajar caranya bikin outline atau caranya membuat outline. Tahu kan ya outline apa? Dan tahu kan fungsinya buat apa? Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Sekarang, terima kasih. Untuk materinya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton channel ini tentang kepenulisan. Jadi di channel ini tuh kita bakal belajar gimana caranya nulis, bikin premis, dan lain sebagainya. Intinya tentang kepenulisan. Di video kali ini, tadi udah disinggung nih, kita bakal belajar caranya membuat outline. Sebelumnya tau gak outline itu apa? Oh iya, sebelum kita mulai nih, Kare mau kasih tau dulu kalau ini adalah versi Kare. Kalau di luar sana ada teori lain, ada metode lain, ada pendapat lain, intinya kalau beda sama yang Kare jabarin di sini ya nggak apa-apa ya. Ini versi Kare. Ayo kita mulai nih. Pertama yang harus dibikin saat membuat outline adalah bikin jadi 3 bagian. Tahu kan ya 3 bagian itu berarti awal, tengah, akhir, atau orientasi, konflik, penyelesaian, atau perkenalan, konflik, penyelesaian, atau klimaks. Ada banyak kan teorinya, nah makanya dibikinnya jadi 3. Dan ini versi Kare lagi dibilangin nih. Ingatnya itu ada 3 ya, awal, tengah, akhir. Ada kenalan sama protagonisnya, nyusun konflik, dan lain sebagainya. Lalu bagian tengah itu berarti konflik. Dan yang terakhir itu adalah penyelesaian atau kesimpulan atau penutup. Nah, misal nih, kamu mau bikin di Wattpad 10 chapter. Bisa dibikin 3-nya itu bagian awal, 4-7 itu bagian tengah, 8-10 itu bagian akhir. Atau kalau kamu misalnya konfliknya banyak, yaudah perkenalannya 2 chapter, 6 chapternya tengah atau konflik, 2 chapter terakhirnya adalah penutup. Ini kamu yang nentuin, jadi mau dibikin rata 3-3-3 atau 3-4-3, 2-6-2. Ini kalau 10 ya, kalau misalnya kamu bikin chapternya 15 ya tinggal dibagi lagi. Kalau bikin chapternya cuma 5 ya berarti tinggal dibagi lagi. Intinya dibikin jadi 3 bagian. Kalau udah, dipecah lagi jadi per chapter. Karena dibikinnya 10. Dibikin lagi tuh, dibedah lagi. Chapter 1-nya itu si protagonisnya ngapain, di chapter 2 protagonisnya ngapain, di chapter 3 ada konflik baru misalnya. Dijabarin. Nah, ngejabarinnya gimana? Ngejabarinnya kayak gini. Misal di chapter 1, karakter yang saya bikin itu adalah perkenalan Lala. Lala itu adalah protagonis yang saya bikin ya. Lala itu ditembak kakak kelas. Waktu Lala, ini saya bacain aja ya. Waktu Lala lagi jalan pulang sekolah, si Elva nunggu di gerbang dan langsung ngasih helm. Lala terpaksa mau karena kue buatan ibunya belum dianterin. Di jalan, Elvan berhenti dan nembak Lala. Padahal Lala nggak kenal Elvan sebelumnya. Cuma tahu kalau dia idola sekolah doang. Nah, ini kan cuma kalimat atau paragraf yang isinya intinya doang. Di chapter 1 itu, Lala ditembak sama Elvan. Kalau kamu nanti nulis ceritanya, berarti kan tinggal dikembangin nih. Berarti ada adegan pulang sekolahnya, ada adegan di gerbang, ada adegan di jalan, dan lain sebagainya. Jadi intinya di chapter 1, outline-nya adalah ini, satu paragraf ini. Saya lanjutin nih, chapter 2-nya. Chapter 2-nya itu Lala dianterin pulang dan Elvan ngaku pacar ke ibunya. Jadi si Elvan itu ngaku pacarnya si Lala. Saya bikin outline-nya. Lala bilang ke Elvan untuk mikir dulu karena dadakan gitu. Terus pas nyampe rumah, Elvan ketemu ibunya, bilang kalau pacarnya Lala. Terus ibunya percaya dong. Kembarannya Lala yang ada di rumah, tahu nih kalau Elvan itu playboy. Kembarannya ketemu Elvan dan sinis ke Elvan. Terus bilang ke Lala, masa lalu Elvan tuh kayak gimana. Abis itunya ini bisa lanjut masih di chapter 2, bisa lanjut nanti ke chapter 3. Jadi tergantung kamunya, outline-nya mau kayak gimana. Mau dibikin sepanjang apapun gak apa-apa, yang penting outline itu kamunya ngerti. Ada satu hal nih yang penting kalau kamu bikin outline. Outline itu gak harus rapi. Ulang ya, outline itu gak harus rapi. Jadi kalau mau bikin, contoh tadi di outline 2 saya nulisnya kembaran Lala ketemu Elvan, kasih tahu masa lalunya.
Ya kan kalau misalnya mau dibikin bahasa Indonesianya, misalnya nama kembarannya Lala itu Lily. Lily bertemu dengan Elvan di ruang tamu lalu menjelaskan kepada Lala masa lalu Elvan yang playboy. Misalnya, kan bahasanya jadi bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Nah, inget nih, outline itu nggak harus rapi. Kenapa sih outline itu nggak harus rapi? Gampang gini ya, outline itu dinilai atau enggak? Buat guru atau enggak? Enggak kan, outline itu buat kita-kita juga kan? Buat diri sendiri kan? Jadi intinya outline itu nggak harus rapi, kan buat kita-kita juga. Yang baca kita-kita juga, jadinya ya udah pakai bahasa kita aja, yang penting kita hanya ngerti. Nggak harus tuh pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi metode ini yang Kare lakukan. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama kamu, boleh tuh kamu mau bikinnya poin-poin di Word misalnya, atau mau bikinnya di Excel biar rapi, atau mau bikin cuma sekedar tulis tangan. Waktu itu terlalu berharga buat nulis tapi bingung di tengah cerita. Mendingan kamu bikin outline dan tinggal nyusun kata-kata. Nggak susah lagi tuh nyari idenya ya kan? Nggak bakal buntu lagi di tengah-tengah kalau kamu bikin outline. Dari teman kamu, Kare. Gimana? Bikin outline itu gampang kan? Kita recap ya. Kalau mau bikin outline itu dibagi jadi 3. Jadi awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya dibikin lagi tuh, dipecah lagi. Jadi per chapter. Kalau udah dibagi lagi jadi per chapter, kamu jabarin lagi. Satu chapter itu isinya apa aja. Chapter selanjutnya ngapain aja. Ketemu karakter baru itu di chapter berapa. Konfliknya di mana, dan lain sebagainya. Ditulis secara runtun dan suka-suka kamu. Karena outline itu yang baca kita-kita lagi. Gimana? Gampang ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya kamu mau request konten selanjutnya bikin tentang apa, langsung aja komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih udah nyimak. Bye-bye Nahap.